所詮この世のはぐれ者。それでも手にしたこの絆。はぐれ一匹50エルフ。僕はみんなの50レオン。怪力伝道師50ティラノ。じゃあララッと行こうよ。50イーグル。ハイクラス&ラグジュアリー50ユニコーン。Oke, halo semuanya, kembali ke channel Vortex Eternity. Oke, karena series Super Sentai sudah berakhir, maka kita akan bahas nih ya untuk beberapa info terakhir ya dalam satu minggu ini ya. Jadi kalian siap-siap aja ya, dalam satu minggu ini akan banyak sekali beberapa info dan fakta menarik dari Super Sentai yang akan kita bahas ya teman ya. Jadi pastinya udah dari fun fact number one Sentai Gosho teman, dan kali ini di episode 712 kita akan bahas untuk list ending terbaik dari Super Sentai series era Reiwa ya teman ya. Karena ini juga pernah saya bahas juga untuk ending terbaik di Kamen Rider era Reiwa ya teman ya. Sekarang kita bahas untuk versi Super Sentai-nya nih ya kan. Jadi langsung teman kita mulai ya. Oke teman, langsung saja kita mulai dari nomor 6, yaitu number one Sentai Gochujang di episode 49. Nah, jadi ending yang seharusnya menjadi penutup franchise Super Sentai series yang berkesan ya, tapi sayang sekali eksekusi di episode kali ini terkesan buru-buru dan bisa dibilang ini buruk sekali ya teman ya. Karena bisa kita lihat juga teman untuk alur ceritanya ya, ini yang warning spoiler ya, yang belum nonton cek dulu deh ya untuk episode terakhir dan juga bisa dibilang episode terakhir dari Super Sentai series ya. Jadi oh my god, jadi diawali dengan pertempurannya dari Hueru dan juga si Farkendel ini gitu ya. Ya juga pastinya adalah ya kayaknya mereka berseteru dulu ya kan, terus juga ada speaknya dan juga percakapan-percakapannya itu, terus juga muncul si Kwon ya, kayak out of nowhere sekali ya temennya, dari pedang terus juga muncul tuh ya untuk wujud manusianya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena sejak awal ya di episode ini juga sebelum battle lawan Farkendel, wish-nya itu adalah mau memulai ulang lagi pertempuran number one battle-nya ya. Jadi dengan ini ya Tiga Sword bisa dibilang memulai lagi nih ya untuk number one battle-nya, dan juga bisa dibilang membalikkan lagi nih semua universe Senshi yang bisa dibilang kekuatannya itu udah dikembalikan lah ya teman, atau muncul lagi nih karena wish dari Huiru sang pemegang gelar tertingginya gitu ya. Jadi itulah yang bisa dibilang memulai lagi dan terakhir kali kita lihat untuk number one battle ini ya. Dan juga bisa kita lihat juga teman untuk dari segi battle lawan Farkendel, kalau sama Huiru doang masih oke lah ya teman ya. Tapi pada saat udah muncul semua ikannya, ada muncul si Ryugi, Riku dan juga Kinjiro, kok ada ledak-ledakannya ya. Kayak berasa superhero landing gak sih? Kayak apa ya, maksudnya aduh kayak gak terlalu apa ya, nggak terlalu penting ya teman, kayak ada ledakan gitu ya. Soalnya jadinya kayak betul-betul ya bagus sih ada entrance-nya gitu ya, cuman kalau saya kayak ngapain pakai ledakan kayak gitu ya. Terus juga pastinya saat muncul si Sumino Ichikawa ya. Jadi sedikit fun fact aja teman, kalau untuk Maya Imamori ya, untuk yang aslinya itu sudah syuting di episode 37 sampai 47 atau bahkan 48 ya. Jadi bisa bilang juga dari episode yang udah tayang ini, si Maya Imamori ini tuh udah syuting lah ya temennya sebelum ada hal yang udah terjadi setelah ini ya. Jadi pastinya bagian Sumino yang kena timpa itu aduh sayang sekali lah ya teman, jadi buruk sekali untuk eksekusinya dan juga untuk pembiasaan pada saat kita lihat scene-nya itu juga kayak gimana gitu ya. Bahkan produser dari Taigo Matsura aja ikannya kayak kasih tahu gitu kalau bagian itu juga kayak jelek banget ya, maksudnya kayak kurang puas gitu. Soalnya betul-betul mereka dikasih episode yang
harus direvisi lagi gitu ya, kayak udah syuting berjauh-jauh hari, terus juga tiba-tiba dapat suatu accident gitu ya, langsung nih mereka edit sana sini, potong sana sini gitu ya, bahkan juga sampainya kayak kurang gitu ya, kurang berkesan gitu ya, bahkan 10 episode terakhir ini jadinya berasa hambar sekali ya teman. Jadi inilah yang bisa jadi effort mereka ya teman ya, soalnya kita apresiasi sekali lagi ya teman untuk kru, cast dan juga yang udah petugas ya teman ya, mereka udah pasti melewati semuanya itu, dan juga kita bisa tahu ya teman untuk di balik layar juga mereka betul-betul mengusahakan sekali gitu ya, walaupun resikonya seperti ini ya teman ya, episode ini jadi kacau ya, soalnya bagian menariknya ada di sini. Ya, jadi inilah bagian menariknya dari episode kali ini ya, yaitu helmetless roll call ya. Jadi ini adalah Sentai terakhir ya yang menggunakan konsep helmetless roll call ini. Sebelumnya ya ada Bun Bomjer nih di Rariwa ya teman ya. Habis itu ada di Kira Major tuh. Nah, pastinya juga ini yang on screen ya teman ya, yang langsung muncul di sini doang. Kok nggak ada si Dom Brothers yang di Zenkaiger itu beda ya teman ya, karena itu bagian henshin doang ya, yang itu pastinya kan cuma untuk bagian mukanya doang. Nah pastinya itu juga di sini udah bagus lah ya teman ya, dan walaupun kita juga berharapnya di scene itu si Maya ya tapi ya untuk Shida Kohaku juga udah effort lah ya teman ya, kita berikan applause dulu untuk Shida Kohaku ya, yang pastinya bisa mengcover semua ini ya, dan saya bilang juga dia dalam beberapa kesempatan juga udah ada kesempatan syuting itu udah sibuk gitu ya, dan juga bisa bilang juga untuk kali ini adalah peran keduanya, walaupun untuk substitution lah ya teman, atau pergantian pemain aja ya teman ya. Jadi inilah yang bisa diberikan ya teman, jadi udah bagus lah ya teman ya, tapi kita tetap tidak bisa melupakan yang asli ya teman ya. Jadi untuk episode kali ini si Shidokaku dapat applause lah ya teman untuk bisa mengakhiri ya untuk bagian ini, dan battle gitu ya. Habis itu ya udah gitu ya, terus juga muncul si Goshu Polar ya kayaknya, kayak dia tuh udah mati ya teman ya, tapi jiwana tuh udah kayak gentayang gitu ya teman, jadi kayak Gitsner lah ya teman ya, dia udah mati ya teman ya, tapi spiritnya jadi dewa lah ya teman, atau godness gitu ya. Nah habis itu ya udah ya teman ya, betul-betul aduh episodenya harusnya bisa berkesan lah ya teman ya, tapi itu juga bisa ditutup lah ya teman ya dengan kemunculan ini dia Universe Senshi ya teman ya. Jadi inilah ya bisa kita lihat ya teman ya, bahkan juga untuk si Sekimoto Kazu ya teman ya, yang juga muncul di episode 26 kemarin ya, itu bisa nih menjadi Universe Senshi Aka Ranger ya. Ini adalah Universe Senshi terakhir ya, betul di episode terakhir nih Aka Rangernya ya. Jadi ini dia yang bisa kita lihat ya teman, untuk perubahannya bagus ya teman ya si Aka Ranger ini, dan juga pastinya dibantu juga lah ya kan dengan si Prince dan juga Purider ini ya. Dan saja dibantai ya teman ya, dihabisin ya, tuh juga pasti betul sama Goshu Polar ya kan. Jadi finalnya kalah ya, tapi no one world-nya kembali lagi ya teman ya. Jadi di sini mereka tuh mau coba berbaur dengan manusia ya teman ya. Nah Candle, Bouquet dan serta kroco-kroconya itu pun hidup bahagia ya teman, damai lebarnya ya. Dan juga untuk para member Goshu ini dapat bagian yang timpal lah ya teman ya, yaitu si ini Semino Ichikawa itu dapat balik lagi nih kan si Oto Ichikawa ya kan, jadi Otonya udah bangun dari koma ya dan juga bisa hidup bareng dengan si Semino Ichikawa ini ya. Rei juga di sini udah jadi baik ya, nggak ada obsesi lagi sama kekuatan Sentaring ya. Terus juga ada ini dia ya, 3 orang ini ya, jadi pastinya hidup happy lah ya teman ya. Terus juga ada permintaan terakhir teman, katanya dunia ini tuh masih layak nggak kamu singgahi gitu ya. Jadi dia bakalan jadi dewa lah ya teman ya. Dan juga pastinya akan ada cerita dari si Goshu Polar juga ya teman ya, yang The New Beginning di TTFC, oke. Dan ditutup dengan si ini lebih ke apa ya, ring hand off lah ya teman ya. Soalnya ini lebih ke arah tuh si apa namanya, Project Red atau Gava Event ini tuh dia ngebawa spirit ya, atau jiwa dari Sentai series ini gitu ya. Jadi ini yang munculnya itu juga Sentai University semua ya teman ya. Jadi ini juga ada Oranger, Dai Ranger, Aka Ranger, terus juga ada Lifeman gitu ya. Nah ini juga ini ya nih dari Boukenger, Shuoger, Gokaiger, Gao Ranger,
dan juga ada di atas tuh ya tuh. Ini pastinya centering anniversary semua ya teman, jadi akan dibawa terus nih spiritnya dan juga tuh ya centering versi Gavan Infinity ya teman. Saya rasa sih nanti di seriesnya ya kan Gavan Infinity bakalan ada nih kan, dibahas dikit lah ya teman ya untuk centeringnya Gavan Infinity ini. Oke, jadi untuk final episode rating ini ya, ini akan sangat mengejutkan ya teman ya. Soalnya skor yang akan saya kasih ini adalah pertama kalinya ya, ini akan sangat mengejutkan ya teman ya, yaitu mohon maaf sekali ya, untuk episode final Ghost Shooter ini ratingnya adalah 5/10. Oh my god, ini pertama kali loh untuk ratingnya separah ini ya. Mohon maaf guys, mohon maaf banget ya. Soalnya untuk episode ini bisa banget bagus loh potensinya ya. Walaupun kata nanti akan ada director's cut-nya ya. Tapi mohon maaf sekali untuk episode final ini aja gitu ya. Kayak aduh, terkesannya tuh kayak kurang banget ya. Harusnya bisa lebih bagus lagi untuk eksekusinya ya teman. Jadi terkesannya terburu-buru sekali gitu ya. Jadi 5/10, 5 sampai 5,5 lah ya teman ya. Soalnya untuk yang menariknya tuh ini nih ya, helmetlessnya bagus ya teman ya. Ini presensinya juga muncul, apalagi Aka Ranger ya, walaupun nanggung banget ya, kenapa nggak semuanya muncul aja gitu ya, si Otto mungkin atau enggak si yang lain-lainnya ya teman. Koyo tuh munculin tuh yang di Aka Ranger ya. Aduh sayang sekali ya, kenapa cuma 5 gitu, kenapa nggak semuanya aja dimunculin ya. Aduh mohon maaf sekali ya. Kalau untuk overall rating di seriesnya ya, ini saya akan kasih ratingnya 7/10 kali ya. 7/10 udah cukup ya. Soalnya untuk series yang ini tuh kayak kurang berkesan sama sekali loh ya teman untuk anniversary ini. Nanti lah ya teman, kita akan coba bahas lagi untuk list Super Sentai anniversary terbaik ya teman ya. Soalnya untuk endingnya ini aja udah luar biasa ya teman ya, luar biasa parah. Oh my god, ini ya silahkan kalian komen lah ya teman untuk episode terakhir ini seperti apa ya. Kalau ada yang nggak setuju bisa tambahin aja ya teman, atau pendapat kalian di komentar bawah ya, beserta rating dan juga alasannya ya. Di nomor 5 ada Kikai Sentai Zenkaiger di episode 49. Nah ini bisa bilang sedikit lebih baik ya daripada episode sebelumnya ya. Jadi episode kali ini juga adalah satu-satunya ya dari sekian episode yang filler ya. Jadi kalau kalian tahu juga, dari sekian episode, mungkin 46 episode di Zenkaiger yang banyak sekali kekocakannya ya, cuman 3 episode doang yang bisa dibilang fokusnya tuh lebih serius ya teman, episode 47 sampai 49 ya. Sisanya ya sudahlah ya teman ya. Jadi untuk kali ini kita bisa fokus satu ke ini dia ya, yaitu kami-samanya dari si Kaito Kushikida ya teman, alias Zenkaiser nih. Jadi sebenarnya juga ini tuh adalah versi God-nya lah ya teman ya. Jadi dia itu adalah dewa yang mengatur seluruh multiverse ya, dan juga parallel universe yang ada di Zenkaiger ini gitu ya. Jadi dia juga bisa mengacaukan dan juga membuat universe sesuka dia lah ya teman ya. Jadi semua yang udah dilewati oleh Kaito dan juga para Kikainoid-nya serta Sox, Flynn dan juga bocil-bocilnya itu ya, itu udah pasti ulangnya sih kami sama ini gitu ya. Jadi sebelah juga mengacaukan dan juga mencampur-campuri ya teman ya urusan dan juga dunia-dunia ada di situ, jadinya semakin kacau ya teman ya. Apalagi kekuatan Sentainya itu kayak disegel gitu ya kan ya, yang biasanya juga itu menjadi pembatas antara dari kekuatan asli dan juga kekuatan paralel universe-nya ya gitu ya. Dan juga kalau di universe yang ada di Zenkaiger ini tuh dia pakai kekuatan Super Sentai Legend-nya itu ya cuman kekuatan aja gitu ya, nggak bisa jadi berubah wujud atau berubah form. Dan juga ya di sini lebih simple lah ya teman untuk penggunaannya ya, karena untuk lebih meningkatkan status ataupun atribut dan juga beberapa hal lainnya gitu ya. Jadi dimulai teman untuk pertempuran Zenkaiser versus Kami-samanya ini gitu ya, versi God-nya dari Kaito Kushikida ini. Dan juga ya sampailah di sini pertempurannya dibantu juga sama para teman-temannya ya teman Kikainoid, dan juga si Stacy tuh Kaiser juga bantu gitu ya. Nah di sini sampailah mereka menuju ke tower ini ya teman ya, dimana towernya ini itu langsung ada alat yang bisa
mengacaukan universe dari Senkaja nih gitu ya. Jadi kayak bisa menyegel dunia itu ya, makanya juga di sini langsung ditembak tuh ya pakai Zenyaku Senkai Cannonnya Kaito ya teman, dan langsung tuh semuanya balik ke dunia nyata ya teman ya. Dan ya semuanya kembali, Stacy juga jadi baik ya teman ya, dan dunia Kekaibainya pun juga terbentuk lagi gitu ya, dan tidak adanya ancaman dari Toji Tendo ya. Wah, walaupun Toji Tendo itu salah satu villain terlemah ya, villain paling lemah yang ada di Super Sentai sejauh ini gitu ya. Dan juga di sini muncul ya kan ya untuk versi kembarnya ya teman ya, dari si Ricky dan juga Kataner ya. Dan juga karena ulah dari Estitopia itu sih ya. Dan ya episode 44 itu juga salah satu episode yang menarik lah ya teman ya, walaupun juga masih dibalut dengan komedi-komedi khasnya Senkaiger gitu ya. Jadi di sini juga bisa lah ya kan ya untuk menutup seriesnya dengan cukup baik gitu ya. Jadi tidak terburu-buru ya teman ya, walaupun episode yang 49 ini juga mengejutkan semua orang ya, karena langsung berhadapan dengan Kami-sama itu, dan cara mengalahkannya juga sangat di luar nalar ya teman ya, pakai Jankenpon alias Sweet ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang sangat di luar nalar untuk mengalahkan final boss ya teman ya. Jadi mungkin tidak terlalu barbar lah ya teman ya, cuma Jankenpon ya, ini betul-betul fokus satu ke komedi sekali gitu ya. Nah seperti itu ya teman ya untuk final episode-nya ini. Dan juga pastinya mereka akan berjalan-jalan ke universe yang berbeda ya teman ya. Jadi di sini juga di awal episode ini juga ada ini ya teman ya, penelitian soal Sentai Gear-nya ini ya teman ya, bersama si Isao dan juga Mitsuko Koshikida ya teman ya, alias bapak dan ibunya kan peneliti ya teman ya, yang meneliti kekuatan Super Sentai dan juga bisa lihat potensinya di situ ya teman. Nah di situ pastinya juga karena ulah dari Kami-sama ini ya, jadinya kacau semua ya teman ya. Nah, kalau untuk overall rating ya teman ya, atau final episode ratingnya di sini itu 6,5 ya. Cukup lah ya teman ya. Soalnya ini adalah seperti penuntasan juga, dan mengejutkan juga lah ya teman. Lawannya tuh si Kami-sama itu ya, dan cara ngalahinnya juga kocak ya, malah pakai Sweet gitu ya. Dan juga untuk overall seriesnya ya sama ya teman, 7/10 ya teman ya. Soalnya ini juga terlalu banyak komedinya ya teman ya, jadi lebih ke arahnya itu ya seperti itu aja gitu ya untuk series anniversary, yang bisa bilang juga untuk melanjutkan juga ya teman legasinya kepada series setelah ini. Kan ada sequelnya kan, itu Dom Brothers ya teman ya. Dan setelah munculnya Ghost Rider ya kan, untuk entry-nya tuh dari series itu berpindah ya teman ya, dari 45 ke 46. Itu adalah salah satu momen yang what itu berarti ya udah direvisi lah ya teman untuk kemunculan entry-nya ya kan, berdasarkan tim bukan tahun perdagangannya lagi gitu ya. Di nomor 4 ada Avatar Sentai Dom Brothers episode 50 ya. Jadi ini adalah series bisa dibilang komedi ya, tapi absurd juga, tapi seru ya. Itu dia ya teman ya, yang bisa kita gambarkan dalam series ini gitu ya. Jadi series ini tuh seperti apa ya, kayak kita bisa lihat untuk cerita itu tentang Dom Momotaro, oke ya, seperti ada kisah Jepang-Jepangnya gitulah ya teman ya, seperti kisah Dom Momotaro, terus juga ada Oni, terus juga Saru, Inu, Kiji, dan juga ada Don Dorakoku gitu ya, Toraval juga ada. Terus semua membernya ini juga bisa dibilang orang-orang yang penting ya, orang-orang yang punya sesuatu hal yang penting dan ingin mereka lindungi gitu ya. Jadi seperti Haruka juga yang ingin menjadi mangaka terkenal ya teman ya, yang di awal-awal kan kata-kata tuh plagiat ya teman ya, dari suatu orang karya ya teman ya, karya yang ternyata itu adalah kembarannya dia ya teman dari masa depan ya. Jadi itu kan pastinya kan tuh di akhir-akhir ya teman, episode 43 gitu ya. Nah terus juga di sini episode itu si Taruna tuh lagi kayak ingatannya lagi tidak sehat lah ya teman ya, kayak dia tuh kayak lupa-lupa gitu ya. Jadi kayak langsung tanya sama semua member gitu ya, kamu nyesel nggak ya kan bergabung sama Dom Brothers dan bertarung sama Taro gitu ya. Nggak kok, aku malah senang gitu ya. Dan saya bilang juga momen ini adalah momen yang cukup
haru lah ya teman ya, karena ini juga episodenya sangat emosional juga ya. Sejak episode 48, 49 kan mereka udah bekerja sama ya teman ya, mau itu member Dom Brothers dan juga bareng Noto ya kan, yang trio Noto itu lawan para musuh-musuhnya. Dan ya di sini semakin oke lah ya teman bagaimana untuk eksekusinya ya, karena semuanya itu juga langsung curhat sama Taro ini ya, bagaimana kesan dan mungkin pengalaman mereka saat bertarung bersama nih ya sama Don Momotaro ya. Jadi mereka udah melewati semua rintangan itu bersama-sama gitu ya, dan bagaimana mereka saling menjaga hubungan ya teman. Jadi kan di The Birds ini tuh lebih fokus satu ke hubungan atau engage-nya itulah ya teman ya. Jadi bisa dibilang ya untuk episode kali ini sembari ada sesi curhatnya ya, jadi mereka akan tetap saling terhubung dengan sesama gitu ya. Nah terutama untuk kali ini gitu ya, walaupun Tsubasa dan juga Kijino itu berusaha melupakan kekasihnya gitu ya, agar mereka tidak terlalu teringat lagi nih masa lalu mereka gitu ya, dimana Tsubasa itu jadi buronan gitu ya, dan juga bersama Natsume ya kan, ditanya ya kan, kamu tuh kenapa jadi buronan gitu ya, nggak kok ke apa gitu ya. Dan disitulah mulai mengerti gitu kalau mereka tidak bisa bertahan lama ya. Kijino juga mau melupakan si Miho-chan itu ya kayaknya, agar tidak teringat lagi suatu hal-hal yang menyeramkan lah ya teman ya. Soalnya dari ke belakang ini yang lihat Kijino, aduh, dari kayak menyeramkan sekali ya teman, kalau udah dia senyum kan, kalau dia udah ada momen epicnya gitu ya. Dan juga pastinya mau pindah rumah ya teman untuk bisa melupakan itu ya. Nah di sini juga si Sonoye dan juga Sonona kayaknya ini si Koha apa namanya, si Kusaka ya, dan juga si Yellow Racer ya, itu mau eksekusi si Sonogu dan juga Sonoroku ya teman ya, karena dia pakai kekuatannya tuh sembarangan ya. Dan juga si Sonoshi ya teman ya, karena dia juga sambil mengacaukan rencana mereka juga sih ya, sebagai alkoholnya di sini ya. Nah jadi di sini juga momen terakhirnya kan si Taro juga berkunjung ke bapaknya ya temen ya. Jadi faktor utamanya itu karena trio Notonya ini udah bersatu, sementara Jiro-nya itu udah dewasa gitu ya, nggak kekanak-kanak lagi gitu ya. Makanya tugas Taro tuh udah selesai gitu ya. Kini sini Taro itu berusaha untuk menghubungkan ya teman ya, kayak hubungannya erat, hubungannya renggang dan juga bisa bersatu kembali gitu ya. Dan hubungan yang sempat ada ricuh gitu ya, kayak Noto dan juga para Dom Brothers ini, jadi bisa bersatu lagi gitu ya. Dan juga ya ingatannya akan di reset lagi mungkin ya, dan menyadari bahwa alasan mereka itu merayakan ulang tahun Taro lebih awal gitu ya, karena ya di sini akan terjadi ya temennya. Soalnya aja sampai kaget gitu ya untuk hal ini gitu, karena ya pastinya juga tidak bisa menikmati lagi makan odennya itu ya teman, bareng si Sonoye ya temennya. Dan juga pastinya momen terakhirnya ini juga sangat sedih ya teman ya, jadi kehilangan ingatannya juga pastinya akan sangat berpengaruh. Ini juga salah satu momen yang sangat haru lah ya teman ya, karena ngelihat untuk member-membernya lagi sedih gini, jadi ikutan sedih ya teman ya. Jadi kayak apa ya, momennya itu betul-betul kita tuh udah ngelihat mereka tuh kayak betul-betul komedi, dan juga betul-betul punya ciri khas dan juga suasananya sendiri gitu ya saat kita nonton Dom Brothers sejauh ini. Tapi pada saat udah berakhir seperti ini juga rasanya sedih ya teman ya, bagi Taro juga akan menjalani tugas barunya ya kan, sebagai kurir ya kan, dan mungkin tidak ingat lagi gitu ya. Dan juga di sini mereka bakalan kembali lagi gitu ya ke pertempuran ngadapin Sonoye dan juga Sonona gitu ya. Dan pastinya langsung lah ya karena muncul, dan di sini teringat lagi nih ya teman untuk mangaka yang dibuat oleh Haruka nih kan ya, yaitu tentang Dom Brothers ya kan, yaitu Don Momotaro. Nah pastinya si Don Momotaro pun juga teringat lagi nih kan, dan juga kembali lagi datang ke pertempurannya sama Dom Brothers dan juga Sonoshi dan juga Sonoza ya teman ya, para Noto, dan juga melawan Gojo-nya ini ya teman ya. Gokil nggak tuh. Dan juga bareng Dom Murasame ya temennya, itu kan pastinya juga memantau ya temennya. Dan pastinya Dom Murasame itu salah satu karakter paling misterius ya teman di Super Sentai sejauh ini. Dan juga langsung ya kan dihabisin, sementara si Taronya lenyap dalam ledakan ya teman ya. Jadi bisa bilang juga dia telah kembali ke
wujud lain mungkin ya, dan orang lain ya, berarti tugasnya udah selesai membimbing mereka ke jalan dan hubungan yang erat ya teman ya, walaupun juga bagiannya sedih ya. Jadi sekarang Taro tuh udah menghilang dan statusnya di sini balik lagi ya teman ya, yaitu Subasannya jadi buronan tapi bareng Sononi nih kan, jadi udah dapet pacar baru ya teman ya. Sementara si Kijuno ini bareng Miho-chan lagi ya teman ya, untuk bisa bersama lagi gitu ya. Dan juga di sini Shinichi menjadi orang biasa lagi gitu ya. Haruka dapat penghargaan juga bareng dikasih semangat juga kan sama para teman-temannya, dan Taro kembali lagi menjadi kurir ya. Oke, jadi untuk rating final episode-nya di sini jadi lebih haru ya teman, yaitu 7,5 7,3 ya, 7,3. Jadi sudah bagus ya temannya untuk memberikan kesempatan bagi kita nih untuk melihat aksi-aksi yang memukau ya kan dari si Two Brothers ini gitu ya. Dan kalau untuk overall rating seriesnya ya, yaitu adalah 7,7 ya, 7,7. Jadi udah sangat pas sekali ya temennya untuk bisa menutup episode kali ini ya teman ya. Dan juga seriesnya yang sangat luar biasa ya teman, untuk menghubungkan karakter-karakternya ya kan, dari yang tidak terkenal dan juga bisa bergabung ya kan ya, menjadi lebih kenal dan saling berkenalan dengan sesama lain gitu ya. Wow, menarik sekali. Oke, kita udah masuk ke top 3 ini ya. Jadi top 3 ini juga sangatlah menarik sekali ya teman, yaitu Baki Sentai Bun Butcher episode 48. Dan bisa kalian tahu ini ya, untuk di Bun Butcher ini villainnya itu bukan cuman monster aja ya teman, alias untuk dari alien luar angkasa sana ya teman ya, tapi manusianya juga ini jahat ya teman ya. Jadi ini ingat banget dengan konflik manusianya ada di Ultraman Blaster ya teman ya. Misalnya kalau yang di Bumcer ini tuh ya ada relasi dengan aliennya itu ya kan ya, alias si Waridos Pindo ya kan ya. Mereka kayak dijadikan untuk jadi kaya atau punya pundi-pundi lah ya teman ya. Makanya juga di sini mereka diberikan kesempatan juga untuk kayak peralatan dan juga sumber-sumber kekuatannya gitu ya. Bahkan juga untuk arc terakhir di Bumcer ini juga salah satu arc terbest juga ya teman ya. Soalnya desperate dan juga pukulan telak dari Bumcer saat kematian Bundorio itu wah luar biasa sekali ya teman ya. Sampai mereka belum bisa berubah sampai di episode 48 ya teman ya. 47 ya teman ya. Itu juga pastinya luar biasa sekali ya teman ya. Apalagi juga di sini mereka menghadapi si Waridos Pindo dan juga ini Grand Risk ya teman ya, salah satu ajudannya juga ya teman ya. Jadi Waridos Pindo ini juga ya pada saat lawan si Bumcer ini kan dihadapi juga dengan si siapa tuh namanya, Naito ya teman ya. Naito ya, dimana juga itu kayak paman dia ya teman ya, kalau salah maaf ya teman ya. Itu tuh yang memberikan tugas kepada Tai Hando ya teman untuk paketnya dan juga tugas sebagai kurir gitu ya. Dan ternyata ya dia juga bersekutu dengan si Waridos Pindo ini gitu ya. Salah satu twist yang sangat mantap ya teman untuk akta akhirnya ini. Dan juga pastinya untuk pertempuran mereka hadapin si Grand Rex ini juga berakhir kekalahan ya teman ya. Dan juga dibantu juga sama si Pindo untuk ngalahin mereka. Dan ya di sini harapan tersisa Bundorio ya teman, yang diberikan kekuatan kalung dari si Nicola ya teman ya. Soalnya kan itu ada juga salah satu komponen ya kayak bola disco itu ya teman ya, sebagai life gauge ataupun seperti source life-nya ya teman ya, dari Bundorio itu ya teman ya. Makanya juga di sini harapannya cuma dari Bundorio ya teman, serta ya bagaimana semuanya itu akan kembali ya teman ya, serta bagaimana untuk si Taya Hando ini serta para member lainnya akan tetap bangkit ya teman ya. Dan ya Bundorio kembali lagi teman bersama Biondi ya. Jadi dengan kekuatan Nicola serta bola saktinya itu ya teman ya. Jadi Bundorio kembali lagi nih untuk bertarung bersama Bun Bumcer ya teman ya, dan juga langsung berubah bersama ya teman-teman. Luar biasa sekali ya teman. Dan juga ini dia helmetless yang sangat dinantikan ya teman ya. Sebenarnya ya di Bumcer ini banyak sekali ya teman action ataupun adegan yang menampilkan helmetless ya teman ya. Di episode 1 aja si Taya langsung ini ya teman ya, pas berubah langsung ada scene helmnya itu ya teman. Dan kalau udah pakai
style kayak ini, aura pembalapnya mantep banget ya temen ya, kan temanya balap-balap nih. Terus juga di episode 28 tuh ya kan, si Joe Axe juga episode 41 tuh. Nah, salah satunya episode yang fightingnya tuh pakai kostum bomber ya temen ya, si Bureki sama si Sakito tuh ya. Dan pastinya juga langsung epic ya teman, epic moment tuh. Dan juga langsung ya teman hadapin si Warido Spindo ini, dan akhirnya Spindo juga kalah ya teman ya. Dan betul-betul luar biasa ya teman untuk ending dari Bun Bumcernya ini, dan juga ya menjadi akhir dari perjalanan sang Michael Jackson ini. Soalnya ini stylenya Michael Jackson sekali ya teman, apalagi jaketnya, dan juga bagaimana cara dia untuk ngelawan Bumcer ini kayak ada gitu. Dan juga pastinya Bundorio juga mau coba apa ya, kayak selamatkan dia kan, karena Bundorio ini juga adalah dalam tanda kutip mantan ya untuk bagian dari si Hashirian ini ya teman ya. Jadi di sini juga dia bertemu lagi dengan si Naito ya teman ya, untuk menebus kesalahan dia. Sementara Tokoyari sama si Maimi ya teman ya, itu juga ditangkap ya teman, karena mereka bersekutu dengan si alien ini kan. Kalau salah mereka juga sempat ini ya teman, membuat pemuncak ini tuh kayak biang masalahnya ya teman ya, sama manusia-manusia ini ya. Ya bayangkan aja ya teman, villain di pemuncak ini tuh kayak manusia yang kayak gini ya teman, Tokoyari, Naito, Maimi, wah gila. Apalagi mastermind-nya si Warido Spindo ini ya teman ya, betul-betul bisa gitu memberikan konflik yang sangat mantap ya teman. Salutlah untuk penulisnya dari si pembicar ini ya teman ya, bisa memasak nih ya untuk seriesnya seperti ini gitu ya. Wow. Oke, dan juga pastinya bisa lihat teman, untuk episode kali ini berakhir ya dengan penangkapan villain yang satu ini, serta mereka juga akan menjalani Big Bang Racing-nya ya teman, untuk sekian kalinya ya. Jadi pastinya barengan semua member teman, dan juga si Sakito, Shirabe ya, dan juga si Bun ya kan, itu juga di bumi ya teman ya. Setelah itu juga mereka akan langsung racing nih ya untuk di dunianya ini. Iya ya, Bun ikut juga ya. Dan juga pastinya berakhir dengan mereka balap-balap ya teman ya. Nah, untuk rating final episode-nya nih, jadi dari rating ini tuh adalah 7,7 ya. 7,8 deng ya, 7,8 ya, cukup tuh, bagus ya guys ya. 7,8 betul-betul memberikan hype-nya tersendiri ya teman, apalagi pada saat Bundorio yang balik juga betul-betul mengejutkan ya. Sama overall rating dari series ini tuh 8/10 ya, 8/10 ya, dimana juga untuk dinamikanya juga entah kenapa enak sekali ya, kita bisa lihat untuk seriesnya tuh underrated ya, walaupun juga art-artnya itu kadang-kadang ada episode yang terlalu membosankan ya, maksudnya kayak filler terus ya, tapi actionnya, karakternya, story, dan juga bagaimana untuk bondingnya itu bagus sekali ya teman ya. Jadi seperti itu teman. Di nomor 2 ada Machine Sentai Kira Major di episode 45 nih. Nah, kenapa bisa Sentai Kira Major ini masuk di peringkat kedua? Nah, jujur aja teman, ini adalah salah satu ending yang paling berkesan bagi saya ya teman ya. Bukan hanya dari ceritanya, dan bukan hanya impact dari musuh yang dihadirkan di Kira Major ini teman ya, terutama di setelah episode 36 ya, 37 sampai 45 itu, wah, itu dikasih ya teman ya, berbagai macam hal yang bisa melengkapi kepingan-kepingan cerita yang ada di Kira Major ini ya teman ya. Karena ini juga adalah series yang bisa menemani saya nih ya kan, pada saat masa-masa inilah kan, masa-masa pandemi ya teman ya. Saya kan betul-betul mau cari tontonan yang sangat menghibur lah ya teman ya, dan Kira Major ini bisa memberikan tontonan yang sangat menghibur ya teman ya, dari episode pertama ya kan saya ikutin ya sampai episode terakhir ya teman ya. Jujur aja ya, ini series ini tuh underrated ya bagi orang-orang, tapi bagi saya tuh ini sangat berkesan sekali ya. Bagaimana kita menontonnya tuh kayak enjoy gitu ya, bagaimana kita tuh melihat untuk aksi dan karakter yang ada di sini pun juga sangat-sangat ya, apa ya, kayak betul-betul cakep-cakep gitu ya. Dan saya juga bisa bilang ya, baru mengikuti ya kan setelah sekian lama kan saya nggak ikutin Super Sentai lagi gitu ya, dari Kira Major ini gitu ya. Soalnya betul-betul wah,
kayak menyenangkan gitu ya, dan pastinya kan ditulis oleh Narisa Arakawa ya teman-teman ya. Jadi jujur aja Kira Major ini tuh betul-betul berkesan sekali ya teman saat saya menonton ya teman ya. Apalagi kalau udah ada update tentang Kira Major, pasti saya betul-betul kayak wah hype sekali ya teman ya. Soalnya udah pasti saya tuh fans Kira Major ya teman ya. Betul-betul apa ya, kayak kita nonton itu tentang imajinasi sang Ranger merahnya ini gitu ya, yang mana sampai di terakhir-terakhir gitu ternyata ya bisa berpengaruh juga gitu ya untuk kerajaan King Paladin ini. Dan juga sebelum ke final episode ini itu udah pasti ada ancaman dari episode 42 ya teman ya, dimana itu juga pastinya muncul seperti bencana atau wabah gitu ya teman ya, yang menginfeksi seluruh kota itu ya teman ya. Jadi pastinya juga di sini kita bisa lihat teman, di series ini juga lah ya kan saya bisa mengenal nih beberapa villain yang menurut saya ya teman-teman ya ini sangatlah unik ya, karena walaupun ini tropesnya kayak formulanya sama ya teman-teman ya, kayak formula tuh mau menguasai dunia lah, ataupun untuk hal-hal yang umum yang ada di Sentai pada ke belakang ini ya teman ya. Tapi Kira Major ini tuh seperti membawa formula lama tapi dengan gaya atau style yang modern ya, atau style yang menyenangkan gitu ya. Kan misalkan kalau formula lama ya biasa lah gitu ya, kayak apa nanti ada timnya tuh lawan monster serius battle gitu ya. Tapi ini beda guys ya, ini tuh kayak ada kesan menyenangkannya, kesan yang berbeda gitu ya. Kayak formulanya tuh umum gitu ya, tapi eksekusinya tuh betul-betul ada yang beda gitu. Kayak racikan dari tangan Pak Naruhisa ini tuh betul-betul menarik gitu ya. Apalagi munculnya si Yodona ini nih ya, villain wanita ikonik sampai dibikinin di TFC. Bayangkan 4 di TFC loh ya temen ya. Itu macam Ghost Remix-nya versi Super Sentai gitu ya. Soalnya itu tuh betul-betul fokus ke ciwi-ciwi semua ya teman ya. Yang pastinya juga untuk Emperor Yodon di sini juga sangat-sangat mengerikan ya. Soalnya di episode 37 ya kan ya, itu betul-betul impact-nya ya luar biasa. Apalagi dia kan punya topeng ya, dimana topengnya tuh yang ada 3 wajah kan, yaitu dari si 3 musuh yang ada di situ ya teman ya. Jadi yang ada di ruangan merah tadi ini tuh seperti tempat life source mereka ya teman. Jadi si Emperor Yodonnya itu memiliki mereka berdua ini kan ya, untuk bisa jadi life coachnya mereka lah ya. Jadi misi dari Kira Major ini tuh adalah harus bisa membuka nih ya kan wajah atau topeng dari si Emperor Yodon ini. Karena pastinya juga yang saya paling suka di Kira Major ini tuh mereka masih punya troops yang penting gitu ya untuk bisa digalik gitu ya. Jadi walaupun mereka dibalut dengan ya episode filler lah gitu ya, tapi filler yang ada ceritanya ya teman ya. Contohnya di episode 21 ke atas gitu ya, itu kan udah pasti fokus itu ke Kanaima Stone ya teman ya. Nah itu mereka tidak lupa ya teman ya akan hal ini, sampai juga di episode yang akhir-akhir ini gitu ya, mereka bisa pakai kekuatan misalnya Illusia ya teman ya, atau enggak kayak yang Kanaima Stone yang bisa resonansi atau membuat ulang ya kan dari kehancuran itu ya. Jadi itu betul-betul bagus ya teman ya. Dan juga inilah yang bisa lihat ya teman ya, untuk semua villain yang ada di sini juga sampai betul-betul bertekuk lutut ya teman ya terhadap si Emperor Yodon ini. Dan juga ya pastinya para machines dari Kira Major ini juga kewalahan yang ngadapin mereka ya. Apalagi juga di sini kalian lihat ya, ini muka asli dari si Emperor Yodon ini, dan pastinya mereka ngebuat ilusi kan seolah-olah mereka tuh mati gitu ya. Dan juga menemukan titik lemahnya tuh langsung dimanfaatkan ya teman ya, untuk langsung nih hadapin si kaisarnya ini. Dan juga pastinya langsung aja ya teman ya, tinggal momen ini ya, oh my god, ini momen yang paling berkesan ya teman ya. Kenapa ya teman ya, ini kayak wah, salah satu scene scene helmetless yang menarik perhatian saya ya teman ya. Soalnya ini saya bisa tahu ya teman ya, kalau misalkan untuk scene-scene yang kayak ini tuh pernah terjadi di Super Sentai gitu ya. Awalnya saya nggak tahu tuh kayak kenapa nih scene-nya kayak buka helm gitu ya. Emang ini scene-nya tuh penting ya, atau scene-nya tuh cuman keren-keren aja gitu ya. Ternyata ya pas nonton, wow, amazing sekali ya teman ya. Dan inilah kenapa saya selalu bilang ya, Kira Major ini tuh adalah Sentai yang paling saya suka, dan mungkin orang-orang pada bosan gitu ya. Dan ya seperti ini gitu ya, bisa menemani saya tuh nonton pas pandemi tuh kayak menyenangkan sekali gitu ya. Dan juga bisa lihat juga teman, untuk ya walaupun pose roll call-nya juga mereka
kayak akrobat gini ya teman ya, sampai salto diangkat-angkat gini gitu ya, tapi tetap ya ini yang terbaik ya teman ya. Apalagi juga sampai mereka juga apa ya, dibikin mengingat-ingat gitu ya karakternya tuh seperti apa nih kan ya, dimulai dari si Stranger dulu, habis itu lanjut ke 5 member utamanya gitu ya. Jadi wah, asli ini menyenangkan sekali loh teman untuk episode 45 ini. Kayak betul-betul wah, ada yang bisa memberikan kesannya gitu ya di episode terakhir ini. Kayak lihat guys, karakternya itu betul-betul wah melengkapi gitu ya, ada suka dan dukanya gitu ya, dan bagaimana mereka itu juga lagi serius, serius ya teman ya, dan juga untuk kesannya itu juga tetap dapat lah gitu ya. Dan untuk si Sena Hayami ya, saya selalu apresiasi ya teman ya, soalnya dia nih ya jadi favorit juga nih kan ya di Crime Major juga. Untuk terus ini dia tuh selalu ceria ya, selalu senyum. Bayangkan ya, apalagi juga si ini ya, si Shiguro Oshikiri ini itu betul-betul luar biasa ya teman ya, memberikan kesannya tuh seolah dia tuh cowok yang cool ya, kayak kulkas, tapi dia juga bisa ngelawak lah ya teman ya. Apalagi juga di sini ada Sayo Oharu ya teman ya, ini luar biasa sekali ya teman, heroin yang satu ini. Apalagi juga di sini si Takemichi ya, dia habis itu main di Kamen Gabo ya kan, jadi si laki amarga ya. Terus juga pastinya ada si Juru ya teman ya, sang leader yang ibaratnya masih muda banget loh ya teman, kayak pasti betul 17 tahun lebih muda paling awal ya teman ya. Dan juga langsung nih kan dihabisi ya si Emperor dengan tembakan Phoenix-nya itu ya teman, dengan bantuan Kanema Stone juga, dan langsung kalah ya. Gila, ini final episode yang climax ya, betul-betul saya suka banget asli ya final episode ini, dan seriesnya juga betul-betul mendukung ya teman ya. Karena inilah yang bisa kita lihat juga untuk series yang pertama nih, series Era Rewa yang sangat suka ya teman, betul-betul suka banget untuk episode final ini, dan juga betul-betul mengesankan sekali ya teman ya. Apalagi juga di sini langsung diberikan konklusinya ya teman, yaitu si Takemichi dan juga Mabushina itu bisa membangun ulang kristaliannya yang selama ini juga dikuasai ya teman, atau diperandakan sama si Yodonheim ya teman ya. Jadi pastinya juga semuanya udah jadi punya inilah ya teman, keahliannya ya kan. Si Sena jadi atlet lari ya kan ya, saya lanjutin kuliah dokternya ya kan ya, si Tametomo lanjutin jadi e-sport gamernya ya kan ya, si Guru juga tetap jadi aktor ini ya, shoot aktor dari yang perannya itu ya teman ya, jadi aktor laga ya teman ya. Nah pastinya juga di sini dibawalah ikannya ke tempat si kristaliannya itu, dan juga pastinya dimunculin ya kan untuk patung yang menggambarkan mereka ini udah berjasa gitu ya sebagai Crime Major. Dan juga muncul nih ikannya si Kakehara ya temannya, si temannya Juru ya kan, langsung datang dan juga membawa nih ikannya untuk gambar dari Crime Major. Dan berlanjut nih ya, wah untuk ratingnya nih, rating final episode langsung saja teman, ini saya langsung saja kasih 8,5 ya. Wah, kalau untuk seriesnya 8,7. Oke, 8,7 ini aja udah sangat bagus sekali ya teman ya. Bagaimana kita bisa lihat teman, untuk seriesnya ini tuh ya kayak simple aja gitu ya, betul-betul cerita tuh simple, ada juga villainnya seperti ini gitu ya, tapi dinamika karakternya, ceritanya, ataupun detail pentingnya, terus juga mekanya, soundtracknya, opening, ending, oh my god, itu betul-betul berkesan sekali ya teman. Jadi Crime Major kita bisa letak di nomor 2 ya teman ya. Dan inilah dia untuk peringkat pertama kita ya, sebagai final episode terbaik. Dan kayaknya kita tidak boleh nih ya untuk series ini tuh buatnya satu episode doang, kita langsung garap trilogi final episode yang satu ini ya. Jadi ini adalah salah satu final episode terbaik, bahkan udah puncaknya ini ya, yaitu adalah Peak Oger ya, bukan King Oger lagi, Peak Oger ya. Jadi pastinya episode 48 sampai 50 ya. Jadi sampai dibikin director's cut,
apalagi bikin orchestra version, oh my god, itu sangat luar biasa ya teman ya. Dan ini sama halnya dengan pada saat kita nonton di Kira Major ya teman, walaupun ini udah next level ya teman. King Oger itu oh my god, kayak gimana ya, betul beda sekali gitu ya. Dari awal series ini tayang aja udah memberikan kesan seorang raja ini ya yang siap melindungi rakyat-rakyatnya ya, dan juga dari setiap wilayah yang ada di planet CQ itu ya teman ya, itu pastinya punya pemimpin ya teman, dan juga ratu yang bisa membantu rakyatnya dan juga bisa saling berkomunikasi lah ya teman, dan juga seperti menghibur ya teman ya. Dan bisa kita lihat juga teman, untuk cerita-cerita yang ada di King Oger ini juga sangatlah absolut cinema ya teman ya, terutama juga fokusnya ke karakter-karakter seperti Rakles ya, Kira Hasti, apalagi Jeremy Brasheari, salah satu mungkin adalah Six Ranger terbaik sejauh ini ya teman ya. Bahkan juga betul-betul ceritanya sangat impactful sekali ya teman, untuk menyatukan pihak Bagnarak dan juga manusia yang awalnya itu kan berseteru ya teman, tapi karena ada ulah dari sang Jester ya, yaitu si Dagda Durjana itu ya teman ya, itu luar biasa impactful ya teman ya. Apalagi di bagian ini awal-awal langsung battle lawan Dagda Durjana ini ya teman ya, sampai betul-betul tak tak kuat lagi ya teman ya, kayak ngadapin ini karena baik Dagda udah pasti kuat lah ya teman ya. Dia aja nanggepin si luar angkasa dan juga planet-planet yang ada di sana itu juga kayak tempat main dia ya. Dia udah menjadi skala universe aja tuh udah betul jadi masalah besar ya teman ya. Apalagi sampai salah sebut nama, nggak boleh ya teman ya. Soalnya di King Oger ini itu tuh villainnya ya yang paling kelihatan kelihatan macam powerfulnya itu ya Dagda Durjana ini gitu ya. Kalau untuk yang fase pertama, kayaknya chapter pertama itu si ini ya, siapa namanya yang dari Bagnarak itu, lupa lagi pokoknya, yang Desnarak ya, Desnarak. Nah itu Desnarak juga itu yang paling kuat lah ya teman, walaupun juga di sini tidak terlalu ditonjolkan bagaimana konflik dari si Desnarak dan juga dinamikanya ya teman. Tapi pada saat ada kan ya beberapa battle ya kan, episode 10 ya kan lawan King Oger ya kan, itu best episode ever ya. Terus juga pastinya di chapter kedua makin banyak lagi episode yang terbaiknya ya teman, berasa final episode nih ya. Kalian tonton aja ya teman ya, untuk King Oger ini seberapa absolut sinemanya, nonton ya teman ya. Nah apalagi teman di episode kali ini dimana untuk para warga-warga dari CQ itu dievakuasi ya teman ya, karena pastinya udah sangat kuat lah ya teman ya untuk Jesternya ini gitu ya. Apalagi juga di sini mereka disuruh membawa barang penting ya teman ya, yang dimiliki oleh para King Oger ini ya teman ya. Ternyata bener ya, saat mereka ngecek itu ternyata mereka meninggalkan ya simbol suci dari kerajaan mereka kan ya. Jadi kayak ada kalung, ada liontin, dan juga mungkin mahkotanya ya teman, jadi kayak dititipkan gitu ya teman ya, untuk para CQ ini, dan juga pastinya para king akan berjuang ya teman ya melawan si Dagda Durjana ini ya teman ya. Jadi inilah yang saya harapkan ya teman ya, bagaimana untuk impactful dari King Oger ini tuh bisa dirasakan untuk kapanpun lah ya teman ya. Soalnya series ini aja udah betul-betul memasak ya teman ya, untuk ceritanya dan juga feelingnya ya kan ya. Apalagi Rakles Hasti yang bisa dibilang juga anti hero tingkat dewa ini ya. Soalnya bisa dilihat juga ya teman ya, dia tuh sebagai seorang kakak ya teman ya, dia tuh mau coba melindungi adiknya ya teman, dan harus mengambil resiko besar gitu ya untuk menjalani ya kan rencana dari Dagda Durjana inilah gitu ya. Jadi dia juga sempat bergabung dengan grup dari Jester itu ya teman, sempat mengkudeta juga ya teman ya dari Sugodam itu ya teman ya. Dan pastinya kan Jester sempat itu ya teman ya menguasai atau mengkudeta beberapa kerjaan dari si King Oger ini ya teman ya, sebelum bisa diambil alih lagi gitu ya. Nah pastinya menarik sekali nih kalau kalian ikutin ya King Oger itu, rekomendasi banget ya, asli ya, tanpa memikirkan kayak CGI-nya gitu ya, yang mungkin ada beberapa yang patah-patah gitu ya. Tapi kalau kalian ikutin betul-betul ya, wow, ini adalah series yang sangat masterpiece ya, absolut cinema lah ya teman ya. Betul-betul puncaknya Super Sentai yang sangat
Glory ya, ini luar biasa sekali ya teman ya. Pas bagian Starknya balik ini betul-betul mengejutkan sekali ya teman ya. Kan Stark itu kan kayak udah mati ya teman di tangannya si Jeremy ya teman ya. Terus ya udah akhirnya balik lagi dari alam hakabakan itu ya teman ya. Habis itu juga di sini ya kalah lah teman ya. Habis itu di episode 49 ini udah berasa beda banget ya teman ya. Kayak kita nonton itu bukan King Oger ini ya, ini udah kayak Avenger ya teman ya, kayak semuanya itu ikut bersatu ya teman ya, bersama para raja dan ratunya ini untuk menghadapi nih ya sang jester luar angkasa ini ya teman, yaitu si Dakte Durjana ini ya, betul-betul sampai titik darah penghabisan ya teman ya, betul-betul banyak sekali yang bisa kita bahas ya teman ya, betul-betul kayak dar ya, ini luar biasa sekali ya teman ya. Untuk episode 49 ini tuh kayak second core-nya ya teman, atau second hype-nya di sini ya. Jadi di sini udah betul-betul memberikan semangat nih, energi kita untuk menonton dan kayak membombardir ya teman ya. Kayak gila, ini adalah salah satu final episode yang terbaik ya teman ya, betul-betul luar biasa nih, dan sampai membawa balik nih kayaknya orang-orang yang sudah mati ya dari alam kebakar itu untuk membantu para raja dan ratunya ini aja udah sangat bagus ya teman ya, pilihan yang sangat baik ya teman ya, untuk memberikan kesan yang sangat mantap nih ya. Apalagi juga di sini si Irogi dan juga si Karas ya kan berubah juga menjadi King Hachi Oger dan juga si Papiro Oger ya teman ya. Jadi inilah cikal bakal si Ranger hitam wanita ya kan ya. Setelah itu kan ada si Sumino Ichikawa ya kan, si Gochu Nikon. Nah pastinya sampai di episode terakhir nih ya teman ya, sampai ke final battle-nya, dimana langsung ya mereka menghadapi Dakte Durjana ini dan juga memulai lagi nih kan ya. Untuk robot dari God King Oger-nya ini akan dimodifikasi lagi ya teman ya, dan juga bisa berubah wujudnya menjadi wujud universe ya, wujud yang lebih raksasa lagi ya teman ya. Jadi kalah tuh si Daijujin ya teman ya. Jadi Daijinryu ya teman, Daijinryu ya kan. Daijinryu itu kan dari The Ranger ya teman ya, itu udah besar sekali ya teman ya, bisa menginjak satu mecha aja ya teman. Ini wah, ukurannya udah besar sekali kan ya. Apalagi yang King Oger biasa aja udah berasa kayak gentik ya teman ya. Apalagi kayak mekannya ini King Kogosus Kabuto tuh, oh my god, luar biasa ya teman ya. Nah, habis itu juga pastinya langsung menuju ke battle ini ya teman. Ini udah kayak Gurren Lagann ya. Katanya Gurren Lagann yang pastinya juga di sini ditutup dengan manis ya teman, dengan semua mekanya itu udah terbakar ya teman, karena seperti mereka tuh terbuka ya teman, atau bisa bilang juga melewati fase ini ya teman, sampai betul-betul hancur ya teman, sisa yang base bomb-nya doang ya teman ya. Jadi Jesternya pun kalah ya di sini ya, sampai di hancurkan kan nih bagian pusatnya kan, itu dari kepala kan, karena ini kan dari tardigrada ya teman, kayak ulat bulu ya sebenarnya. Yang juga pastinya ini langsung kalah ya teman, si Dakte Durjana dengan sangat heroik. Oh my god, luar biasa ini ya. Untuk final episode-nya ini langsung saja ya kita kasih nih ratingnya ya. Untuk trilogi final episode ini 9,5, langsung saja ya teman ya, 9,5. Dan untuk keseluruhan seriesnya ini 9,7 ya, 9,8 sih ya teman ya. Soalnya ini minusnya ya CGI-nya aja gitu ya, minusnya CGI dan juga untuk lainnya yang ya kecil-kecil aja ya teman ya. Tapi keseluruhannya ya, set lokasi ya, kostum, bagian dramanya, actionnya, soundtracknya, dan karakter yang dihadirkan di sini juga betul-betul berkesan ya teman ya. Apalagi juga bagaimana untuk si Himenoran ya teman ya, itu salah satu yang terbaik juga ya teman ya. Yang favorit saya kan ini pastinya kan si Jeremy ya, satu ya. Yang kedua itu si Ian Magasto, yang ketiga si Rakles ya teman ya. Keempat itu si Himeno, yang kelima itu si siapa namanya, Kaguragi ya teman ya. Yang keenam itu Rita, yang ketujuh si Gira ya teman ya. Nah seperti itu ya teman ya. Jadi ini juga si Rita Kaniskakan itu muncul lagi ya teman di Kabuto Zetsu sebagai Kureha ya. Jadi
pembawaan dinginnya dari King Oger ini bisa ia manfaatkan ya teman, atau bisa diterapkan juga di series Zetsu ini kan, karena udah betul-betul menjadi agent ya teman ya, agent yang dingin. Oke teman, di pembahas kita untuk episode kali ini teman, yaitu list ending Super Sentai era reward terbaik ya teman. Jadi kita rekap lagi teman. Nomor 6 itu Goshuger ya, dengan konklusi yang aduh ya. Yang kelima itu Senkaiger ya, dengan yang sedikit lebih baik dari si Goshuger ya. Keempat itu ada Tomb Brothers ya, itu memiliki keterikatan dan juga momen harunya lebih terasa ya teman ya. Nomor 3 itu ada Boom Boomger ya, simple tapi bisa memberikan impact yang luar biasa ya untuk Boom Boomger dan juga bounce back ya setelah mereka tuh desperate ya di arc terakhirnya itu, dan betul-betul mengejutkan sekali ya. Nomor 2 ada Kira Major ya, yang bisa dibilang juga ini underrated ya, tapi bagi saya itu ini berkesan sekali ya teman ya, untuk ending yang memiliki episode paling sedikit ya teman di era Rewa ini, tapi tetap mereka bisa mengusahakan ya di era pandemi ini mereka bisa gitu ya untuk memberikan episode yang berkesan ya teman. Dan pastinya ini dia ya tahta paling tingginya ya, yaitu King ya, Peak Oger di bagian pertama ya teman ya. Jadi kalau kalian punya list sendiri teman untuk episode kali ini, komen bawah aja ya teman beserta pendapatnya. Kalau ada yang salah ataupun yang kurang kan bisa ditambahin aja ya teman di komentar bawah juga, oke? Dan lanjut teman, ini konten Super masih banyak ya teman ya untuk melengkapi kan, dan sebelum kita menuju ke era Gavan Infinity ya teman, dan juga pastinya akan banyak nih beberapa info menarik soal Super Sentai dan Kamen Rider Z, oke? Goodbye, sampai jumpa teman.